Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton 6 yang selalu menyuguhkan cerita misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari Kaskus yang berjudul Jeritan Malam 2 yang ditulis oleh akun Kaskus bernama Metamorfosis. Dan berikut kisahnya. Akhirnya terdengar suara yang sangat aku nanti-nantikan. Suara yang keluar dari mulut mama bagaikan sebuah cahaya yang menerangi kegelapan yang aku rasakan. Sirna sudah kecemasan yang sedari tadi begitu menghantuiku. "Ma," ucapku seraya mengambil korek api yang tersimpan di saku celana. Nyala api yang keluar dari batang korek api kunyalakan seketika menyibak kegelapan yang ada. Terlihat mama yang terbaring di ranjang dan Binani yang terduduk di sudut kamar dengan wajah kebingungan. "Kok lampunya dimatiin, Kang?" tanya Binani penuh keheranan. Segera aku hampiri Binani dan menyerahkan korek-korek api yang berada di genggaman tanganku. "Tolong Binani nyalakan kembali batangan korek api ini, jangan sampai padam," ucapku kepada Binani yang penuh dengan keheranan. Binani menatapku, berharap aku bisa memberikan penjelasan secara lebih terperinci. "Kamu mau kemana, Za?" tanya mama begitu melihat aku berjalan keluar dari kamar. "Sebentar mah, Reza ambil lampu pengganti dulu," jawabku sambil mencoba memberikan senyuman kepada mama. Semoga senyuman ini dapat menghapus kecurigaan mama atas apa yang terjadi. Setelah tak tampak lagi kecurigaan di wajah mama, segera aku langkahkan kaki menuju gudang yang berada di halaman teras belakang. Sesekali aku mencoba menoleh ke belakang. Entah mengapa aku begitu merasakan kehadiran mereka yang terus mengikutiku di setiap langkah. "Sebaiknya aku bangunkan Dedi," gumamku dalam hati. Sepertinya aku tidak sanggup melalui malam ini seorang diri. Bergegas aku melangkahkan kaki ke arah kamar. Aku tidak ingin mama menanti kedatanganku terlalu lama di dalam kegelapan. "Aduh, Za, kamu kemana aja sih?" terdengar suara Dedi begitu melihat kehadiranku. Raut wajah terlihat begitu tegang. Hembusan asap rokok yang keluar dari mulutnya seperti tak sanggup mengusir ketegangan di wajahnya. "Loh, Ded, aku pikir kamu udah tidur," ucapku sambil memperhatikan asbak yang sudah penuh dengan abu dan puntung rokok. "Gila kamu, Za, gimana aku bisa tidur? Sedari tadi aku mendengar suara rintihan wanita. Suara itu benar-benar membuat nyaliku ciut, Za." Dedi mencoba menerangkan apa yang dialaminya. "Kamu dengar suara itu di mana, Ded?" "Susah aku neranginnya, Za. Suara itu seperti muncul dari semua sudut ruangan kamar ini. Serasa kaku tubuhku mendengar suara itu, Za. Aku cuma bisa pasrah aja dah," ucap Dedi sambil menyulut kembali sebatang rokok untuk menggantikan batangan rokok yang dimatikannya. "Kamu sendiri kemana, Za? Nanti aja aku jelasinnya, Ded. Sebaiknya kamu ikut aku," ucapku kepada Dedi sambil memberikan isyarat kepadanya agar mengikutiku. "Za." Wajah Dedi tampak memegang begitu melewati ruang makan, sebuah ruangan yang harus aku lalui jika menuju ke halaman belakang. Dedi mencoba membuang jauh pandangannya dari kursi dan meja makan yang berada di kegelapan. "Za." Kembali Dedi mencoba memberikanku isyarat akan apa yang dilihatnya. Jari jemari tangannya mencengkram pergelangan tanganku dengan erat. "Shh." Aku mencoba memberikan isyarat kepada Dedi untuk menghentikan perkataannya. Sepertinya malam ini Dedi tidak perlu menjelaskan apa yang dilihatnya, karena aku pun melihat apa yang Dedi lihat. "Za, diam, Ded, jalan terus," ucapku sambil menghentak pergelangan tangan yang digenggam Dedi. Aku bisa merasakan telapak tangan Dedi begitu dingin menyentuh kulit pergelangan tanganku. Dengan sisa-sisa keberanian yang coba kami kumpulkan, akhirnya kami tiba di depan gudang yang berada di halaman belakang. Wajah Dedi terlihat begitu tegang. Ekspresi wajahnya seperti tidak sanggup lagi untuk menahan diri menceritakan apa yang telah dilihatnya. "Gila, ini gila, Za." Suara Dedi terdengar begitu gugup. Tatapan matanya memperhatikan jemari tanganku yang terlihat gemetar mencoba membuka pintu gudang. "Kamu tahu gak, Za? Tadi aku lihat..." Brengsek, bulu kuduku malah tambah merinding nih. Terlihat Dedi mencoba mengusap tengkuk lehernya. Tatapan mataku yang memperhatikan tingkah laku Dedi sekilas bisa melihat apa yang berada di belakangku dan Dedi. Seorang wanita dengan wajah putih pucat
berdiri memainkan rambutnya yang tergerai. Pakaiannya yang terlihat putih memanjang menutupi kakinya. Pakaian itu terlihat lusuh dan kusam. Tidak ada sama sekali raut keceriaan dari wajahnya. Sorot matanya terlihat kosong dan dingin, seolah-olah mencoba menerangkan kesakitan yang dia rasakan. Untuk sesaat aku terpana dalam rasa takut yang semakin aku rasakan. Tapi rasa ketakutan itu semakin bertambah besar. Begitu mengetahui bahwa sosok wanita yang sedang memperhatikan kami adalah... Astaga, ucapku hampir terdengar berteriak. Segera aku memalingkan wajah dari sosok wanita itu. Wajah Dedi yang semula terlihat tegang, kini bertambah tegang begitu melihat ekspresi wajahku. Kamu lihat apa, Za? Tanya Dedi tanpa berusaha menoleh ke belakang untuk memastikan apa yang telah aku lihat. Cepat masuk, Ded, masuk. Ucapku sambil menarik pergelangan tangan Dedi. Segera aku mencari saklar lampu yang berada di dinding dekat pintu masuk. Seketika itu juga sinar cahaya lampu yang terlihat redup menerangi ruangan gudang. Sial kamu, Za. Sebenarnya apa yang kamu lihat? Tanya Dedi dengan rasa penasaran. Kedua telapak tangannya berusaha mengusir ketegangan pada tengkuk lehernya. Udah hilang belum rasa tebal di tekuk kamu, Ded? Tanyaku balik bertanya. Terlihat Dedi menggelengkan kepalanya. Melihat gelengan kepala Dedi, aku menyimpulkan berarti mereka masih ada di sekitar kami. Kamu lihat apa, Za? Jawab. Tanya Dedi kembali sambil menepuk bahuku. Sekilas aku menatap Dedi, lalu melanjutkan mencari bola lampu pengganti. Sebisa mungkin aku tidak mau menunjukkan rasa tegang yang kini aku rasakan. Za, sumpah, aku takut kalau seperti ini. Kamu lihat apa? Kembali Dedi mengguncang-guncang bahuku. Aku lihat. Jawabku agak ragu untuk menjawabnya. Aku masih bisa merasakan kehadiran mereka di sekitar kami. Lihat apa? Kali ini nada suara Dedi terdengar agak meninggi. Rupanya rasa penasaran yang dia rasakan sudah bisa menyentuh titik emosinya. Wulan, Ded. Jawabku pelan sambil menghela nafas panjang. Ada hembusan angin dingin yang aku rasakan begitu menyebutkan nama itu. Lampu gudang yang semula terlihat redup, kini terlihat semakin memudarkan cahayanya. Hingga akhirnya mati sama sekali dan meninggalkan kegelapan di dalam ruangan gudang yang semakin bertambah dingin tanpa penerangan cahaya lampu. Terasa sekali Dedi mencengkeram bahuku dengan erat. Lama kami terdiam merasakan sensasi yang ada. Hingga akhirnya terdengar suara yang berasal dari luar gudang. Suara rantai yang ditarik dengan cara diseret begitu jelas terdengar. Suara itu bagaikan sebuah nada mencekam di dalam keheningan malam. Ingin rasanya aku berteriak untuk menghentikan semua kegilaan ini. Za. Suara yang keluar dari mulut Dedi seperti bebarengan dengan suara rintihan wanita yang terdengar lirih, penuh dengan kesakitan. Terdengar lirih hingga mampu membuat bulu kuduku dan Dedi semakin menebal. Ded, mau gak mau kita harus keluar dari sini. Ucapku mencoba membangkitkan keberanian Dedi. Kamu bayangkan semua ini gak nyata. Ini semua hanya imajinasi kita, Ded. Kamu sinting, Za. Ini nyata. Kita harus keluar dari sini, Ded. Bagaimanapun caranya. Pintaku kembali kepada Dedi. Aku bisa membayangkan penantian Mama dan Binani yang begitu terasa lama. Pintaku kembali kepada Dedi. Aku bisa membayangkan penantian Mama dan Binani yang begitu terasa lama. Kecemasan atas keadaan mereka telah sedikit membantuku untuk kembali memupuk keberanian. Aduh, Za, sumpah, badanku terasa kaku semua. Jangankan untuk melangkah ke dalam rumah. Melangkah ke arah pintu keluar gudang ini aja, aku ngerasa gak sanggup. Terdengar nada suara Dedi begitu sangat putus asa. Aku tidak menyalahkan atas ketakutan yang dia rasakan. Sejenak aku terdiam mencoba memutar otak ini. Mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Andai aku harus mengangkat Dedi keluar dari ruangan ini, itu pasti akan aku lakukan. Tapi semua tidak semudah rencana yang ada dalam pikiranku. Rasa takut yang aku rasakan masih mendominasi di antara keberanian yang coba aku bangun. Untuk mengalahkan rasa takut ini saja sudah mengambil beberapa persen dari energi yang aku punya. Dan sisa energi yang tersisa sepertinya tidak akan mampu untuk mengangkat Dedi menuju ke kamar Mama. Sial, ucapku setengah memaki, begitu menyadari aku terjebak dalam situasi di mana aku tidak mempunyai solusinya.
Di antara rasa panik yang semakin besar aku rasakan, aku mendengar suara gagang pintu yang coba diputar oleh seseorang dari luar sana. Suhu dingin di dalam gudang serta kegelapan yang menyergapku sepertinya tidak menghalangi tetesan demi tetesan keringat yang mulai keluar dari tubuh ini. "Siapa itu, Za?" tanya Dedi tanpa melepaskan cengkeraman tangannya di bahuku. Aku hanya terdiam, terpaku, tanpa ada satu patah kata pun yang bisa keluar dari mulutku untuk menjawab pertanyaan Dedi. "Matilah kita, Za." "Diam, Ded, diam." Ucapku penuh dengan kekesalan atas kepanikan yang diperlihatkan Dedi. Rasanya aku tidak sanggup untuk menerima kepanikan Dedi, sedangkan aku sendiri sedang dilanda kepanikan yang sedemikian besarnya. Perlahan demi perlahan, aku melihat seberkas sinar cahaya yang menyelinap dari luar di antara daun pintu yang mulai terbuka. Di antara sinar cahaya yang masuk itu, aku melihat sebuah bayangan hitam mencoba mendorong daun pintu agar terbuka lebih lebar. Dan akhirnya bayangan hitam yang semula terlihat samar kini menampakkan wujud aslinya. "Mang Iwan!" "Syukurlah, Mang!" teriakku penuh dengan kegembiraan begitu menyadari sosok bayangan hitam itu adalah Mang Iwan. Kegembiraan yang semula aku rasakan berganti dengan rasa kaget begitu mendengar suara seperti layaknya barang yang terjatuh ke lantai. "Ded." "Waduh, Kang Reza ngapain di sini? Lah, itu Kang Dedi ngapain?" tanya Mang Iwan sambil menyalakan korek api yang dibawanya. Terlihat Mang Iwan berusaha menekan-nekan saklar lampu yang berada di dinding. Begitu mendapati usahanya tidak membuahkan hasil, dengan segera Mang Iwan menghampiri tubuh Dedi yang terlihat tergeletak di lantai. "Bangun, Ded. Sadar, sadar." ucapku sambil menepuk-nepuk wajah Dedi. Terlihat Dedi tidak menampakkan respon sama sekali. Kekhawatiran yang aku rasakan telah memaksaku untuk memegang pergelangan Dedi dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. "Tampaknya Dedi pingsan, Mang." Ada rasa lega yang aku rasakan begitu menyadari masih ada denyut nadi di pergelangan tangannya. "Ini lampu gudang kenapa bisa mati gini, Kang?" tanya Mang Iwan sambil menyalakan korek api pengganti. "Mungkin sudah umurnya untuk mati, Mang. Sebaiknya saya ganti dulu." "Hati-hati, Kang," ucap Mang Iwan begitu melihat aku menaiki kursi untuk mengganti lampu yang mati. "Sebenarnya ada apa sih, Kang? Kenapa Kang Reza sama Kang Dedi bisa berada di tempat ini?" "Gak ada apa-apa, Mang. Hanya mencari lampu pengganti untuk menggantikan lampu kamar Mama. Tadi mati," jawabku dengan tenang. Aku mencoba memberikan keyakinan kepada Mang Iwan bahwa semuanya berjalan baik-baik saja. "Lampu di kamar ibu mati, Kang?" "Iya, kenapa? Kok Mang Iwan terlihat heran begitu?" tanyaku dengan penuh tanda tanya begitu melihat wajah Mang Iwan yang terlihat gelisah. "Kok semuanya terjadi secara berbarengan ya, Kang? Lampu di kamar saya juga mati. Makanya saya menuju gudang ini mencari lampu pengganti juga." Mendengar keterangan yang Mang Iwan berikan muncul tanda tanya besar di hatiku. Ada benarnya juga ucapan Mang Iwan ini. Sepertinya malam ini terlalu banyak lampu yang mati di rumah ini. Andai aku harus menjawab semua pertanyaan itu dengan akal sehat, mungkin aku akan menjawab semua ini terjadi karena kondisi lampu yang sudah terlalu lama dan mati akibat adanya gangguan listrik. Tapi jika aku harus menghubung-hubungkan dengan peristiwa aneh yang aku alami malam ini, sepertinya aku tidak mampu untuk menjelaskannya. "Sebaiknya kita bawa Dedi keluar ruangan ini dulu, Mang. Kasihan dia." "Betul, Kang. Biar Kang Dedi dapat hawa segar." Dengan segera Mang Iwan membantuku mengangkat tubuh Dedi yang terasa lumayan berat. Setelah bersusah payah mengangkat tubuh Dedi, akhirnya aku meletakkan tubuh Dedi di atas rerumputan taman yang berada di teras belakang. "Sepertinya malam ini Neng Andira beserta keluarga dapat tidur nyenyak, Kang," ucap Mang Iwan di antara nafasnya yang memburu. "Iya, Mang. Semoga mereka tidak mengalami hal-hal aneh malam ini." Muncul pertanyaan di hatiku begitu mendengar ucapan Mang Iwan. Sepertinya suasana di lantai atas malam ini memang terasa begitu tenang, tanpa ada satupun kejadian aneh. Setelah apa yang telah aku alami di ruang penyimpanan benda-benda antik peninggalan Bapak,
Sepertinya memang terasa janggal. Sebaiknya saya mengganti lampu kamar mama dulu, Mang. Kasihan mereka sudah terlalu lama nunggu. Ucapku dengan sedikit nada cemas. Kang Reza, di sini aja. Biar saya yang menggantinya. Mang Iwan mencoba menawarkan diri untuk mengganti lampu kamar yang putus. Gak usah, Mang. Biar saya aja. Mang Iwan sebaiknya menjaga Dedi dulu. Usahakan kasih minyak wangi agar dia cepat siuman. Dengan bergegas aku melangkahkan kaki ke kamar mama. Tanpa sedikit pun menoleh ke sudut-sudut yang terasa gelap. Kamu kemana aja, Za? Tanya mama begitu melihat kehadiranku. Maaf, Mah. Tadi agak sulit mencari kunci gudang. Loh, bukannya kamu megang kunci gudang sendiri? Tanya mama kembali dengan wajah keheranan. Nggak tahu, Mah. Sepertinya hilang. Ini Reza pakai kunci cadangan yang disimpan di laci ruang TV. Jawabku kembali beralasan. Terlihat mama memperhatikanku yang sedang berusaha mengganti lampu yang mati. Wajah kamu terlihat agak pucat, Za. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Sinar cahaya lampu yang kini mulai menerangi ruangan kamar begitu memperjelas ekspresi ketakutan yang aku rasakan. Entah alasan apa lagi yang harus aku sampaikan ke mama untuk menghilangkan kecurigaannya. Mama jangan berpikir yang enggak-enggak. Sebaiknya mama istirahat dulu. Kondisi mama kan belum terlalu sehat. Jawabku tanpa sedikit pun mencoba menjawab pertanyaan mama. Isyarat mata sempat aku layangkan kepada Binani untuk tidak ikut membahas tentang apa yang terjadi ataupun menceritakan hal-hal aneh yang Binani pernah alami beberapa hari belakangan ini. Tampak raut ketidakpuasan terlihat di wajah mama mendapati jawaban yang aku berikan. Reza tidur dulu, Mah. Binani, tolong jaga mama ya. Ucapku sambil berlalu meninggalkan kamar. Ada rasa lega yang aku rasakan begitu aku berhasil keluar dan menutup pintu kamar. Sedih rasanya untuk berulang-ulang kali aku terpaksa memberikan kebohongan demi kebohongan kepada mama. Maafkan Reza, Mah. Ucapku pelan penuh dengan rasa sesal. Entah mengapa aku merasakan malam ini terasa begitu lama berlalu. Dan di antara malam-malam sebelumnya, malam ini teror yang mereka berikan semakin berani. Seakan-akan mereka ingin menunjukkan kepadaku bahwa mereka ada di sini untuk memberikan kejutan-kejutan yang lain, yang mungkin tidak akan bisa aku jelaskan dengan pemikiran akal sehatku. Kang Reza, bagaimana keadaan ibu? Tanya Mang Iwan dengan penuh kekhawatiran. Terlihat Dedi sudah mulai siuman walaupun tubuhnya masih terbaring di rerumputan. Mama baik-baik saja, Mang. Tapi sepertinya semakin lama Mama semakin curiga dengan apa yang telah terjadi. Gimana keadaan kamu, Ded? Tanyaku sambil menyulut sebatang rokok. Lemes, Sa. Lemes banget aku. Baru kali ini aku merasakan seperti ini. Terlihat Dedi meminta kotak rokok yang ada di genggaman tanganku. Untuk sesaat wajahnya terlihat seperti memikirkan sesuatu. Selama aku kerja di rumah sakit, walaupun aku pernah ngalamin kejadian-kejadian aneh, tapi gak se-ekstrim ini, Za. Teror di rumah kamu ini benar-benar gila. Ucap Dedi, mulutnya terlihat sibuk menghembuskan asap rokok. Aku juga bingung, Ded. Masa aku harus mengalah dengan kondisi seperti ini? Ini kan rumahku, tempat tinggalku sedari kecil. Rasanya aku gak rela jika aku harus takut di rumahku sendiri. Aku punya kenalan orang pintar yang mungkin bisa menjadi solusi masalah ini, Za. Kiai, tanyaku yang masih bingung dengan arti kata orang pintar. Terlihat Dedi menggelengkan kepalanya. Dukun? Bukan dukun, Za, tapi orang pintar. Dia bisa menangani hal-hal seperti ini. Dedi berusaha menceritakan kejadian yang pernah dan berhasil ditangani oleh orang pintar tersebut. Aku gak percaya, Ded. Aku yakin pada akhirnya orang pintar itu nantinya akan menggiring pola pikiranku pada hal-hal yang mistis tanpa sekalipun menyentuh hal yang logis yang biasa dijelaskan oleh akal sehat. Tapi Za, gak ada salahnya buat kita coba. Iya, Kang, coba dulu aja. Ucap Mang Iwan mencoba meyakinkanku. Kadang aku heran, kalian sholat, beribadah, tapi kalian yakin dengan keberadaan orang pintar itu. Terlihat Dedi dan Mang Iwan sedikit terdiam mendengar apa yang aku ucapkan.
Mereka masih menunggu jawaban kepastian yang aku berikan. Terus gimana, Za? Untuk sementara aku ikut dengan ide kalian. Besok coba kalian panggil orang pintar itu ke rumah. Semoga solusi yang kalian maksudkan akan kalian dapatkan dari orang pintar itu. Ucapku seraya bangkit dari duduk. Sebaiknya kita istirahat. Kang Reza, ucap Mang Iwan pelan sambil mencoba membantu Dedi bangkit dari duduknya. Kenapa, Mang? Boleh nggak malam ini saya tidur di kamar Kang Reza? Aduh, sumpah Kang, saya jadi mulai takut. Dengan wajah tersenyum, aku menganggukkan kepala, tanda menyetujui permintaan Mang Iwan. Terlihat raut kegembiraan di wajahnya. Pelan-pelan, Mang. Dengan langkah tertatih, Dedi meraih bahu Mang Iwan. Mungkin dia masih terlalu lemas untuk melangkahkan kakinya sendiri. Muka kamu pucat banget, Ded. Untuk sesaat aku memperhatikan muka Dedi. Terlihat senyum yang agak dipaksakan dari wajahnya. Kang Reza, tegur Mang Iwan sambil menghentikan langkahnya begitu melewati ruang televisi. Apa? Ada aroma wangi kemenyan, Kang? Mendengar perkataan Mang Iwan, aku dan Dedi serentak mencoba memastikan kebenaran ucapannya. Iya, Sa, ini beneran wangi kemenyan. Terlihat Dedi mengenduskan hidungnya. Matanya terlihat memperhatikan setiap sudut ruang televisi. Sepertinya asal wanginya dari lantai atas, Sa. Ucap Dedi kembali sambil memandang barisan anak tangga yang menghubungkan ruang televisi dengan lantai atas. Aneh, kok bisa ada wangi kemenyan di dalam rumah ini? Entah mengapa aku terasa aneh dengan wangi kemenyan ini. Semua ini mengingatkanku akan ritual-ritual yang pernah dilakukan di mes tua. Gimana, Kang? Mau diperiksa? Tanya Mang Iwan. Terlihat kini raut wajahnya mulai menegang. Daripada kita penasaran, lebih baik kita periksa. Aduh, Sa, jangan gila dong. Rasa lemesku aja belum hilang. Lah, sekarang kalian mau mulai lagi. Wajah Dedi menunjukkan ketidaksetujuan pada keputusanku. Aku juga heran sama kamu, Za. Heran kenapa, Ded? Kenapa sih kamu hobi banget mematikan lampu-lampu ruangan di saat sudah malam? Udah tahu situasi sekarang lagi agak kacau. Tuh, coba lihat itu. Tangan Dedi menunjuk ke barisan anak tangga yang mengarah ke lantai atas. Udah ruangan televisi gelap. Lampu di anak tangga itu juga cahayanya redup banget. Keluarga kamu gak pernah merasa takut, Za? Sekali lagi aku perjelas, Ded. Ini rumahku, tempat tinggalku. Apa alasannya aku harus takut di tempat kelahiranku sendiri? Ucapku pelan, seraya memperhatikan barisan anak tangga yang hanya diterangi cahaya lampu temaram. Kalian tunggu di sini, biar aku aja yang periksa. Terlihat Mang Iwan mencoba ikut menemaniku untuk memeriksa keadaan di lantai atas. Dengan isyarat yang aku berikan, akhirnya Mang Iwan mengurungkan niatnya. Mang Iwan di sini aja, kasihan si Dedi masih terlihat lemas. Hati-hati, Kang. Dengan sedikit senyum dipaksakan, aku mencoba memberikan sugesti kepada Dedi dan Mang Iwan bahwa semua akan baik-baik saja. Sungguh ini sangat bertolak belakang dengan apa yang aku rasakan. Rasa takut dan rasa penasaran yang aku rasakan begitu berkecamuk di hati ini. Dengan langkah berat, aku mulai menapaki barisan anak tangga. Entah mengapa kini aku merasakan semakin lama suasana di rumah ini terasa semakin suram. Hawa dingin yang aku rasakan kini bukan lagi hawa dingin yang aku rasakan karena kesejukan malam. Ini sangat berbeda. Semakin aku mendekati akhir anak tangga, gejolak hatiku semakin tidak menentu. Aroma wangi kemenyan yang semakin menyengat seperti sebuah aroma yang memberikan sugesti buruk di pikiranku. Dari mana asal semua wangi kemenyan ini? Gumamku pelan sambil memperhatikan kondisi lantai atas. Semua terlihat gelap. Seberkas cahaya terlihat di antara celah daun pintu kamar tamu. Semua terasa hening. Tidak terlihat sama sekali adanya aktivitas dari Andira dan keluarga maupun dari makhluk gaib yang malam ini begitu aktif menunjukkan eksistensinya. Ini aneh.